Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengikuti ibadah HW sore ini yang akan dilakukan secara online. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Terima kasih buat semua kemurahan-Mu. Kami akan melakukan ibadah online sore ini. Engkau mengurapi, Engkau memberkati kami semua. Kami mulaikan ibadah sore ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi
Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, mari menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, Haleluya. penyertaan-Mu sempurna. Glory. Menyembah nama Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Kami memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Kami tinggikan Engkau Allah Haleluya. kuasa. Tiada seperti Engkau Yesus. Yesus. Ku sembahkan, ku tinggikan. Glory. Oh ya Tuhan, Glory. Glory. sepanjang jalan hidup kami percaya Tuhan yang menyertai. Sepanjang jalan hidup kami percaya ada tangan Tuhan yang berkuasa Haleluya Yesus. menopang dan melingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. kembali katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Lingkupiku Mari sembah Dia
dengan sayap-Mu. Naungiku, naungiku. Amin Tuhan. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yesus Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami tenang dalam hadirat-Mu. Biar sepanjang perjalanan hidup kami mengecap kebaikan dan pertolongan Tuhan. Yang mengucap syukur buat saat-saat yang terbaik, yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Untuk kami dapat menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yang meninggikan nama Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lanjutkan pujian kami. Haleluya, amin. Dia Tuhan kita dan Raja kita. Mari muliakan nama Tuhan bersama-sama. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkau Raja kami. Layak dipuji, disembah, di bumi, di sorga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji, disembah, di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji, disembah, di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Jalan serta Yesus setiap langkah. Ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa kau susah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai dalam surga. Jalan serta Yesus setiap langkah. Ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa kau susah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus
sampai di surga. Haleluya, keindahan dan kemuliaan ketika kita terus menyembah Tuhan, Dia berikan dalam setiap kita bersama. Puji nama Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar pendalaman Alkitab pada saat ini. Kita mengangkat satu pujian, betapa indahnya ku pandang Yesus. Betapa indahnya ku pandang Yesus, meski percobaan amat besar, hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus mendatangkan untuk sangat besar. Betapa indahnya ku pandang Yesus, meski pencobaan amat besar, hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus mendatangkan untuk sangat besar. Betapa indahnya ku pandang Yesus, meski pencobaan amat besar, hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus mendatangkan untuk sangat besar, mendatangkan untuk sangat besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah dan berkat yang Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Betapa indahnya kami ikut Engkau. Kami percaya setiap perjalanan kami akan ditolong dan disertai Tuhan. Kami tidak berjalan seorang diri, tapi tangan kasih-Mu dan kuat tangan-Mu itu yang menopang kami. Kami mendengar firman Allah di pendalaman Alkitab pada saat ini. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat 25 dengan renungan firman Allah pada sore hari ini dengan judul Perjalanan. Lukas pasal 8 ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau
lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Bapak, Ibu, Saudara, dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25 ada dua bentuk perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup secara umum, pada umumnya manusia. Tetapi di Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25 ada perjalanan hidup yang memiliki nilai spesial. Kita akan melihat satu persatu dari pelajaran sore hari ini tentang perjalanan hidup. Perjalanan hidup secara umum, perjalanan hidup di dunia, manusia menghadapi masalah. Manusia masuk dalam situasi hidup yang sangat membahayakan. Kita akan lihat yang pertama di Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 23. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Perjalanan hidup pada umumnya manusia menghadapi masalah. Ketika kita ada di bawah matahari, kita melihat kita selalu menemukan masalah. Hidup dibarengi dengan masalah. Tetapi sore ini kita mau belajar bersama bagaimana perjalanan hidup secara umum di dunia ini menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Kita lihat saudara, murid-murid Yesus itu sudah biasa naik perahu. Murid-murid Yesus sudah biasa ada di danau. Murid-murid Yesus sudah terbiasa menghadapi gelombang. Murid-murid Yesus sudah terbiasa menghadapi angin yang besar. Tetapi kali ini mereka tidak dapat menyelesaikan masalah hidup mereka. Mereka menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh kekuatan manusia. Kita akan bandingkan ayat ini di kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 12. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ayat ini paralel dengan Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 23. Sekonyong-konyong datang badai, topan, angin, laut, danau yang mengamuk itu. Dan di Pengkhotbah 9 ayat 12 dikatakan hidup kita seperti ikan yang tertangkap dalam waktu yang mencelakakan. Hidup kita seperti burung yang tertangkap dalam jerat sehingga kita ada di dalam kondisi waktu yang malang. Itulah Bapak Ibu Saudara perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia selalu dibarengi, selalu diiringi dengan masalah. Dan seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang tidak dapat terselesaikan
dengan cara kita, seringkali kita tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sekonyong-konyong datang, yang mendadak datang. Dan seringkali kita dibawa keadaan kita seperti ikan yang terjerat, tertangkap dalam jala, seperti burung yang tertangkap di dalam jerat, dan kita terperangkap dengan waktu yang malang. Yang kedua, masuk dalam situasi yang membahayakan. Kita akan kembali baca dalam Lukas pasal 8 ayat 23b. Lukas pasal 8 ayat 23b. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Perjalanan hidup di dunia, perjalanan hidup manusia secara umum, Alkitab katakan masuk dalam situasi yang membahayakan. Tidak asing lagi bagi murid-murid Yesus tentang perahu. Tidak asing lagi murid-murid Yesus tentang danau. Ada setiap hari mereka bekerja mencari ikan. Tetapi yang kita lihat dari ayat ini, sekonyong-konyong turunlah taufan. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa, mereka tidak mampu mengatasi, mereka tidak mampu untuk melakukan apa-apa tentang sekonyong-konyong turunlah taufan. Dan mereka ada dalam kondisi bahaya. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali perjalanan hidup kita masuk dalam situasi yang membahayakan. Itulah perjalanan hidup kita di dunia. Kita akan bandingkan pengalaman ini pernah juga dialami oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat yang ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, kita lihat bahwa Paulus masuk dalam situasi yang sangat membahayakan. Alkitab menjelaskan ketika dia ada di Asia Kecil, firman Allah menjelaskan dia mengalami beban yang begitu besar, begitu berat. Beban yang dihadapi dijelaskan, beban yang begitu besar, begitu berat. Sehingga rasa-rasa Paulus ada dalam kondisi yang berputus asa. Ayat ini menjelaskan sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Tetapi kita mau belajar melalui firman Allah di ayat yang ke-9. Mengapa Allah izinkan kondisi yang bahaya-bahaya itu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita tidak menaruh kepada kepercayaan diri kami sendiri. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan akal kita. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan okol, kekuatan harta, kekuatan pengaruh yang kita miliki. Karena di ayat yang ke-10, di ayat 9 katakan bahwa kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak, Ibu, Saudara, hidup
secara umum di dunia ini kita menghadapi masalah dan seringkali kita tidak menemukan solusi jalan keluar dari masalah itu. Dan seringkali kita menghadapi masalah, kita ada di dalam perangkap situasi dan kondisi yang sangat membahayakan. Tetapi kita bersyukur Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Kita seringkali ada dalam kondisi yang sangat berbahaya supaya kita tidak menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Tetapi kita menaruh kepercayaan kepada Allah, bergantung kepada Allah, mengandalkan Allah. Ketika kita bergantung kepada Allah, menaruh kepercayaan kepada Allah di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat berbahaya, kita akan alami pertolongan Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Kembali kepada Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Perjalanan hidup secara spesial. Ada 2 dimensi di hidup kita. Dimensi yang pertama, perjalanan hidup kita secara umum, secara duniawi. Perjalanan hidup kita di dunia, kita selalu bergandengan dan seirama dengan masalah. Dan kita seringkali diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sangat membahayakan. Tetapi mari kita masuk kepada perjalanan hidup yang secara spesial. Perjalanan hidup yang spesial adalah perjalanan hidup bersama Yesus. Jalan dan melangkah bersama Yesus. Kita akan buka Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya." Perjalanan hidup secara spesial adalah perjalanan hidup bersama Yesus. Yesus yang menghadapi masalah hidup kita, saudara. Yesus yang bertindak memberi kemenangan untuk kita. Yesus pemegang otoritas di bumi dan di sorga. Mari kita mengerti bersama betapa indahnya ketika kita melakoni hidup ini dan kita berjalan bersama Yesus. Ketika kita menjalani hidup ini ada perjalanan yang memiliki nilai spesial. Karena kita berjalan dengan Yesus di dalam Lukas pasal 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Saudara, yang pertama, Yesus yang menghadapi masalah hidup itu. Seperti Paulus katakan, kami ada dalam situasi yang sangat berat. Kami menghadapi beban yang begitu besar. Kami rasa putus asa. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Supaya kita tidak menaruh kepercayaan kepada diri kita sendiri. Tetapi kita menaruh kepercayaan kepada Allah. Ketika kita menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan kita mengadakan perjalanan di dunia ini. Perjalanan spesial yang bersama Yesus. Yesus yang menghadapi masalah hidup kita. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Ketika murid-muridnya sudah tidak dapat mengatasi masalah itu, dia berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Yesus yang menghadapi. Kita nggak mampu, saudara. Kita nggak bisa.
Tetapi perjalanan kita bersama Yesus, Yesus yang menghadapi. Sehingga kita tenang di tengah-tengah taufan, di tengah-tengah gelombang persoalan hidup yang sangat besar. Yang kedua, Yesus yang bertindak memberi kemenangan. Kita kembali kepada Lukas pasal 8 ayat yang ke-24b. Lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Bapak, Ibu, Saudara, kita ingin hidup dalam situasi yang teduh. Kita ingin menghadapi situasi yang tenang. Murid-murid diperhadapkan dengan angin, taufan, sekonyong-konyong datang menghantam perahu itu. Murid-murid diperhadapkan dengan air yang mengamuk, yang menakutkan, sehingga mereka ada dalam guncangan mental, mereka ketakutan, mereka ada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Tetapi perjalanan hidup yang bernilai secara spesial, berjalan bersama Yesus, Yesus yang bertindak memberi kemenangan. Dia memberikan kemenangan. Kita akan baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Mengapa Yesus dapat bertindak dan memberi kemenangan kepada kita. Kita buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 sampai ayat 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Perjalanan secara spesial ketika kita berjalan bersama Yesus. Yesus yang bertindak memberi kemenangan. Kenapa Yesus dapat bertindak memberi kemenangan? Dia yang mati dan hidup. Alkitab katakan, aku telah mati namun aku hidup. Karena Yesus hidup, Yesus yang bertindak, Yesus yang memberi kemenangan kepada kita. Sehingga kita tidak takut di tengah-tengah banyak masalah. Perjalanan secara umum kita selalu menemukan masalah. Perjalanan secara umum kita selalu bergandengan dengan masalah. Selalu bertemu dengan masalah. Tetapi kita masuk perjalanan secara spesial. Kita berjalan bersama Yesus. Yesus yang bertindak memberi kemenangan. Dan ayat ini katakan jangan takut. Aku yang mati. Alkitab katakan, aku yang mati, tetapi sekarang namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan Alkitab katakan aku yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Perjalanan hidup kita bersama Yesus, Yesus yang menghadapi masalah kita. Yesus yang bertindak memberi kemenangan. Yang ketiga, Yesus yang memiliki otoritas di bumi dan di sorga. Kita akan buka Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Lukas pasal 8 ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Murid-muridnya bertanya-tanya, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Betapa indah ketika kita berjalan bersama Yesus. Kita akan alami pertolongan besar. Karena dia yang memiliki otoritas di bumi dan di surga. Murid-muridnya berkata satu dengan yang lain, siapakah gerangan orang ini
sehingga angin dan air taat kepadanya. Kita akan baca dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Indah, bahagia. Perjalanan hidup kita masuk di dua dimensi. Perjalanan secara umum, perjalanan secara spesial. Perjalanan secara spesial ada Yesus. Yesus yang menghadapi, Yesus yang bertindak, Yesus yang memegang otoritas di bumi dan di sorga. Indah bila menjalani hidup ini tetap berjalan bersama Yesus. Puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Melalui firman Allah sore ini kami dapat mengerti tentang perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup dimensi yang pertama, perjalanan hidup secara umum. Kami menemukan masalah. Kami seringkali diperhadapkan dengan situasi yang sangat bahaya. Tetapi kami bersyukur karena perjalanan kami bukan hanya secara umum, tetapi perjalanan kami secara spesial. Kami berjalan bersama Yesus. Engkau yang menghadapi masalahku Tuhan. Engkau yang bertindak terhadap masalahku. Engkau yang mempunyai otoritas di sorga dan di bumi. Sehingga kami alami keteduhan bersama-sama Engkau. Berkati jemaat-Mu semuanya. Kalau mereka sekarang ada di tengah guncangan taufan yang besar. Kalau mereka sekarang ada di tengah-tengah amukan angin air yang besar. Tapi kami percaya ada Engkau di tengah-tengah umat-Mu. Dan kami menemukan perteduhan bersama Engkau. Berkati kami semua, berkati jemaat. Akhir ibadah sore ini berkat dari Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus turun memenuhi kita semua mulai saat ini sampai Engkau datang. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.